Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sedikit atas keterlambatan ini. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya atas karunia-Nya kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam rangka untuk mempelajari agamanya agar supaya kita yang pertama termasuk dalam orang yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan padanya, Allah akan membuatnya faham dalam masalah-masalah agama, dan juga agar kita termasuk dalam apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk dalam rangka untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, Allah akan memudahkan kepadanya jalan menuju surga. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita lanjutkan sedikit tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Kemudian kita akan bahas sedikit tentang masalah puasa, khususnya puasa Ramadan, karena insyaallah kita sebentar lagi semoga Allah mudahkan kita semua memasuki bulan Ramadan. Hendaknya kita mengetahui hukum-hukum yang terkait dengannya. Nah, kita akan bahas cepat ini. Semoga bisa selesai syarat la ilaha illallah dengan dalil-dalilnya. Ya mungkin cukup satu, nggak usah banyak-banyak dalil. Yang penting kalian tahu. Ya, di sini kita sampai pada sebelumnya yang kemarin kita bahas adalah syarat yang pertama adalah al-ilmu, yaitu ilmu, ya artinya mengetahui maknanya secara benar. Yang kedua, kemarin sudah kita bahas juga al-yakin, yaitu dia tidak merasa ragu-ragu atas makna tersebut. Ya, tidak boleh ada keraguan, dan sudah kita singgung dalilnya. Sekarang kita akan lihat ya yang ketiga, ini kalau nggak salah ketiga ini. Keberapa ya ini? Al-inqiyat ini yang ketiga. Iya, ini ketiga ya. Dalilnya apa? Inqiyat. Al-inqiyat itu artinya, syarat yang selanjutnya artinya tunduk. Ini mirip dengan makna Islam. Al-inqiyat ini hampir-hampir sama maknanya. Al-inqiyat artinya apa? Tunduk. Artinya tunduk. Tunduk. Tunduk patuh. Ya, dalilnya di situ adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 22. Nih. Wa may yuslim wajhahu ilallah. Di sini ada perkataan ini. Wa may yuslim wajhahu ilallah. Ini yuslim di sini. Inilah yang maknanya sama dengan al-inqiyat. Barang siapa yang berserah diri, tunduk berserah diri. Ya. Menundukkan diri, menundukkan wajahnya, wajhahu ilallah, kepada Allah. Barang siapa yang terserah, menyerahkan, menundukkan, tunduk, menyerahkan diri, menyerahkan wajhahu di sini maksudnya di sini yuslim wajhahu, berserah diri, menyerahkan wajahnya, di sini maksudnya al-inqiyat, tunduk kepada Allah. Wa huwa muhsin, dan dia orang yang berbuat ihsan. Faqad istamsaka, sungguh dia telah berpegang teguh, bil urwatil wuthqa, dengan tali yang sangat kuat. Tali yang sangat kuat di sini maknanya adalah, di sini adalah Islam. Juga bisa ini juga bermakna la ilaha illallah. Urwatil wuthqa, ikatan yang kuat. Ini kalau secara bahasa apa? Ikatan yang kuat. Apa itu ikatan yang kuat? Ikatan yang kuat ini Islam. Atau ikatan yang kuat ini adalah kalimat itu sendiri, la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah.
Juga di sini ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun ini hadis yang dhaif, tapi maknanya sahih, maknanya benar. Yaitu beliau mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman kalian, tidak sempurna iman kalian, tidak beriman kalian sampai yakuna hawahu, sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa-apa yang aku datang kepadanya. Maksudnya sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa. Sampai hawa nafsunya itu mengikuti ajaranku. Maksudnya begitu. Itu apa? Al-inqiyad, tunduk. Ini termasuk syarat dari la ilaha illallah. Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kalau mengatakan la ilaha illallah, kemudian dia tidak tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya sebenarnya itu ya hanya pengakuan saja. Ya maksudnya dia tidak bersungguh-sungguh dalam mengatakan la ilaha illallah. Sebentar saya tutup dulu ini suaranya bikin. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini syarat yang ketiga, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia ingin ucapan la ilaha illallahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk selanjutnya setelah inqiyad, al-inqiyad. Kemudian syarat yang selanjutnya al-qabul, yaitu menerima. Bagaimana ini dalilnya? Kita lihat di sini surat As-Saffat ayat 22 sampai 23 ditulis ya. Dalilnya qabul apa? Surat As-Saffat ayat berapa ini? Oh, ayat saya cek dulu. Bukan itu. Itu berarti 31. Ini aja, yang 31 ini aja ini. Innahum, yang ini, yang tengah ini. Yang mudah ini. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Jadi 31 32. Ya, nanti ini ayat surat apa? As-Saffat 31 32. Bagaimana itu? Sesungguhnya mereka orang-orang musyrik gitu. Orang-orang kafir Quraisy. Kanu adalah mereka itu idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Yastakbirun. Mereka itu menyombongkan diri. Ini lawan dari qabul. Dia tidak mau menerima kalimat ini. Bagaimana menolak? Dia menyombongkan diri. Kemudian mereka mengatakan apa? Nih, mereka mengatakan wa yaquluna, dan mereka mengatakan a inna latariku alihatina, apakah kita ini akan meninggalkan alihatina. Alihah jamak dari ilah. Jadi, apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita atau sembahan-sembahan kita lisyairim majnun, gara-gara penyair yang gila ini. Ini mereka mengatakan Nabi Muhammad SAW sebagai penyair yang gila. Mereka, apa kita mau meninggalkan sembahan-sembahan kita ini gara-gara seorang penyair yang gila? Mereka, orang-orang musyrik itu, mereka meyakini kalau yang menciptakan mereka Allah. Tapi kalau sembahan-sembahan mereka itu banyak. Mereka punya sembahan ini, sembahan Allah punya anak, dan mereka menyembah anak-anak Allah tersebut. Dan mereka tidak terima kalau dia suruh punya sembahan hanya satu saja, itu mereka nggak mau. Ya, mungkin adik-adikku semua, anak-anakku semua ini, kalian mungkin tidak merasakan ketika kalian hidup di tengah orang-orang Islam. Ya, tapi kalau kalian tinggal di tempat yang mereka punya sembahan banyak, mungkin kalian bisa mengerti ini. Ya, mereka itu tidak akan mau kalau dikatakan
Misalnya ya, Tuhannya cuma satu, sembahnya cuma satu, mereka nggak mau. Kadang mereka mengatakan Tuhan itu dengan istilah lain ya. Ya Tuhan itu ada yang mengatakan dengan istilah dewa. Ada dewa ini, dewa itu, dewa ini. Kalau cuma satu aja mereka nggak mau. Mereka apa? Menyombongkan diri. Terus As-Saffat ayat 31 32. Ini aja yang kita bahas yang mudah. Ada lagi hadis dari Nabi SAW, tapi ini panjang, mungkin agak sulit buat kalian. Ya, kita tinggalkan saja. Kita pakai yang dalil Quran saja, ini yang mudah. Ya, kemudian kita masuk syarat yang ke 345. Syarat yang kelima, ketika seseorang mengatakan la ilaha illallah, dia harus ikhlas. Ditulis ya semua syaratnya. Kalian usahakan dihafalkan ini. Ikhlas, dia harus ikhlas. Ya. Tidak dalam rangka pamer atau riak saja. Tiba-tiba semata-mata karena Allah. Dalil-dalilnya ada banyak di sini. Tapi di sini kok nggak disebut ya. Sebetulnya yang mudah itu Al-Bayyinah ya, yang kalian hafal juga itu surat Al-Bayyinah itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa. Itu. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali, mereka itu tidak diperintahkan kok. Kecuali cuma perintahnya satu aja. Mukhlishina lahuddin hunafa. Perintahnya cuma satu itu aja, ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Secara lurus, menghadapkan diri hanya kepada Allah dalam beribadah. Itu aja, perintahnya cuma satu itu aja. Tapi orang pada nggak mau. Itu perintah ikhlas, dalil ikhlas. Kalian kalau ditanya, apa dalilnya ikhlas? Jawab dalam surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Hunafa ini artinya lurus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mukhlis itu tadi, ikhlas itu tadi, mukhlis. Ikhlas ini artinya apa sih? Secara bahasa dia artinya itu murni. Secara bahasa artinya apa? Ini murni. Tahu murni ya? Murni pure. Maksudnya apa? Murni ibadah kita, maksudnya murni ibadah itu, ibadah kita hanya bagi Allah. Yang murni apanya? Yang murni ibadahnya ini. Yang murni apa? Ibadahnya. Itu di surat Al-Bayyinah ayat berapa itu? Ada yang tahu? Nomornya berapa itu? Harus cek dulu saya kalau nomor nggak ingat. Al-Bayyinah. Ayat 5. Ayat 5 ya? Oh ya, terima kasih. Ahsantum. Jazakallahu khair. Ayat 5 ya, Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan ada juga di ayat-ayat yang ini juga masih ada di sini, misalnya dicontohkan surat Az-Zumar yang dipakai di sini. Ya, ayat 2 dan ayat 3. Fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Sembahlah Allah dalam keadaan murni ikhlas kepadanya dalam tunduk. Ad-din ini artinya tunduk patuh. Seperti tadi, seperti inqiyat tadi mana. Secara mukhlis, ala lillahi dinul khalis. Bukankah ingatlah hanya milik Allah agama yang murni. Sini. Nah, di sini juga akan saya bacakan hadis yang ini. Hadis riwayat Muslim ini yang pertama riwayat Muslim. Semuanya Muslim ini, riwayat Muslim semua. Ini riwayat Muslim, ini riwayat Muslim. Nah, cuma dalam buku ini nggak disebut. Ya, ini sebenarnya hadis yang pertama ini pertanyaan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu siapa? Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Namanya Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Ya, Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman, nama aslinya dia Abdurrahman bin Sakhr. Cuma dia suka sama kucing. Ya, kucing itu disebut dengan hir, atau kalau kucingnya kecil, Hurairah. Ya, karena kecilnya kucing dari Hurairah. Kucing bisa kit, bisa Hurairah itu tadi, Abu Hurairah.
Abu Hurairah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya begini, Man as'adun nasi bi syafa'atik yaumal qiyamah. Beliau bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatmu di hari kiamat nanti? Syafaat artinya apa? Sudah dibahas waktu itu ya. Yaitu suatu manfaat dengan cara dia berdoa, permohonan dia kepada Allah, memohon kepada Allah agar memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadi Nabi nanti akan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan kepada orang lain. Ini syafaatnya Nabi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, wahai Nabi, siapa manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu di hari kiamat nanti? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan hadis ini, As'adun nasi bi syafaati, orang yang paling bahagia dengan syafaatku akan mendapatkan syafaatku nanti, kata beliau, mangqala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan mangqala, siapa yang berkata atau mengucapkan la ilaha illallah khalisan secara ikhlas min qalbihi, dari hatinya, itu orang yang paling bahagia akan mendapatkan syafaat Nabi. Yang berarti ini menunjukkan mengatakan la ilaha illallah itu harus ikhlas. Khalisan. Syaratnya harus apa? Harus ikhlas, yakni murni karena Allah, bukan karena pamer. Juga di sini ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, Innallaha Taala harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Sesungguhnya Allah Taala yang Maha Tinggi mengharamkan neraka bagi siapa? Man qala, siapa yang mengatakan la ilaha illallah ya betagi bidzalika wajhallah. Ini juga ikhlas. Apa itu? Menginginkan dengan perkataan tersebut, ya betagi, menginginkan dengan hal itu, dengan perkataannya itu wajah Allah, wajah Allah, agar bisa melihat wajah Allah. Kenapa? Kenapa dia menginginkan wajah Allah? Ada yang tahu nggak jawabannya? Apa ya? Ada orang beramal karena dia menginginkan wajah Allah. Maksudnya bagaimana ini? Ada yang bisa nggak? Ada yang tahu nggak? Maksudnya gimana itu? Ada yang jawab nggak ini? Ibrahim, tahu nggak? Enggak. Jadi, nih, surga itu kenikmatan yang paling besar apa? Kenikmatan surga. Yang paling hebat apa di sini? Kenikmatan surga. Ya. Di surga ada bidadari, ada yang cantik-cantik, ada makanan, ada semuanya, ada kerajaan. Kalian kalau masuk surga, semoga kita semua masuk surga, itu punya kerajaan. Kenikmatan yang paling agung adalah apa? Memandang wajah Allah. Ini kenikmatan yang paling agung. Kalau kalian ditanya, kenikmatan yang paling agung, puncaknya kenikmatan penghuni surga apa? Jawablah. Tulis. Memandang wajah Allah. Halo? Kalian sekarang mungkin bingung ya. Loh, kok bisa ya? Baik, sekarang ini aku kasih contoh nih. Aku kasih contoh. Ada enggak? Ini tapi aku tidak membandingkan Allah dengan makhluk, tidak, tapi supaya kalian bisa memandang wajah orang itu bisa membuat orang sangat bahagia. Ya. Contoh ini padahal kemungkaran loh.
Ada orang lihat, ya, pas lihat wajah apa idolanya keluar, dia melihat langsung, bukan lewat medsos, bukan lewat kamera, dia melihat langsung. Ada nggak yang sampai histeria gitu, sampai pingsan, ada nggak? Hah? Kayak Ada itu orang, anak muda ya, anak muda, dia punya idola nih. Oh, idolanya siapa gitu. Ya, semacam-macam lah namanya idola, ada yang idolanya ini, ya, macam-macam lah. Terus idolanya itu nggak tahu pemain bola, nggak tahu yang nyanyi-nyanyi atau apa. Terus dia suatu saat itu, kamu misalnya, bukan kamu, dia itu, terus lihat langsung gitu keluar suat gitu. Itu bisa teriak histeris, gitu. Padahal cuma lihat orang, mungkin yang dilihat juga orangnya nggak bener loh itu. Bukan contoh yang baik padahal kadang-kadang. Bisa histeris sampai ada yang pingsan. Gitu ada. Padahal yang dilihat itu mungkin belum tentu orang baik, gitu. Belum tentu orang soleh. Senengnya gimana itu? Terus gimana kalau itu melihat sama makhluk, terus gimana namanya orang sampai melihat wajah Allah Subhanahu wa taala? Nggak dibayangkan itu. Kalian oke, sekarang nanti kalian buka ya. Duh, surat apa itu ya? Ada Nabi Musa alaihissalam pernah minta untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ Allah menampakkan kepada gunung. Gunung. Tahu gunung enggak? Ya, gunung. Udah pernah lihat gunung di sini? Itu batu semua gunungnya itu. Dan gunung itu hancur. Di dunia nggak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Gunung aja yang dari batu kerasnya kayak gitu, itu hancur lebur. Dan Musa sendiri pingsan. Melihat gunung hancur itu dia pingsan. Sebentar, bisa dibayangkan nggak? Itu saat apa itu ya? Nih, aku lihat dulu ya. Sebentar, ini penting sekali. Sekarang begini, aku cari dulu. Jadi Musa itu yang dia tidak melihat Allah. Dia melihat gunung yang hancur. Gara-gara gunungnya itu Allah membuka hijabnya kepada gunung itu, gunungnya hancur. Musa yang lihat gunungnya itu, Musa sendiri pingsan. Kalian bisa membayangkan nggak? Betapa agungnya dan dahsyatnya wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang Musa aja yang nggak ngelihat, cuma ngelihat gunung yang hancurnya aja, dia pingsan langsung. Subhanallah, kok bisa sampai lupa ayatnya itu ya. Ini, bentar ya, aku cari dulu ya. Ada ini di ada di surat, kalian lihat di surat Al-A'raf ayat 143. Ya, di surat apa? Al-A'raf ayat 143. Ini untuk menjelaskan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini Musa pernah ini. Qala rabbi arini andur ilaik. Wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku supaya aku bisa melihatmu, supaya aku bisa melihat kepadamu. Qala lantaroni. Allah mengatakan lantaroni, kamu tidak akan mungkin bisa melihat aku selama-lamanya di dunia ini, maksudnya di dunia ini. Falamma, kemudian walakin indur ilal jabal. Akan tetapi lihatlah gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasaufa taroni. Jika dia tetap ada di tempatnya,
kamu akan bisa melihat aku. Kalau gunung itu tetap ada loh. Falamma tajalla rabbuhu ilil jabal. Tatkala Allah memperlihatkan diri kepada gunung itu, ja'alahu dakka. Allah menjadikannya hancur, lebur. Ya. Wa kharra Musa sa'iqa. Dan Musa kharra, roboh. Musa sendiri roboh, pingsan. Gara-gara apa? Bukan Musa melihat, tapi Musa itu melihat gunung itu, dia sendiri pingsan. Ya, ini makanya, tapi nanti di akhirat orang-orang yang beriman dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan itu merupakan puncak kenikmatan. Yang paling nikmat di surga itu. Nah, makanya di sini ada orang beramal karena menginginkan wajah Allah. Ya betagi bidzalika wajah Allah. Ya betagi bidzalika wajah Allah. Ketika dia beramal, dia tujuannya apa? Supaya saya nanti bisa mendapat pahala melihat wajah Allah. Itu maksudnya itu. Dan ini termasuk ikhlas. Ya, selesai di sini. Kita masuk syarat yang lainnya. As-sidqu, jujur. Ketika mengatakan la ilaha illallah, dia mesti apa? Jujur, nggak boleh bohong. Ya, ini saya baca dalilnya satu saja. Ini sebetulnya ada berapa? Ini hadis saja. Hadis dari Nabi SAW. Ini juga riwayat Muslim ini. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana Rasulullah SAW, ma min ahadin, tidak ada seseorang pun yashhadu alla ilaha illallah, yang dia bersaksi tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, tidak ada Tuhan yang boleh disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad utusan Allah, sidqan min qalbihi, secara jujur dari hatinya di sini. Sidqan min qalbihi, jujur dalam hatinya. Illa harramallahu 'alan nar, kecuali Allah akan mengharamkan dia dari neraka. Subhanallah. Ya. Orang yang jujur dalam hatinya, jujur secara jujur, mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan Muhammad itu utusan Allah, secara jujur dalam hatinya. Kecuali apa? Allah akan mengharamkan dia nggak boleh disentuh neraka. Itu dalil apa? Sidik, jujur. Ini jujur. Dan aku tambahkan kepada kalian semua, ini merupakan jujur ini merupakan apa? Akhlak yang paling utama dan mulia. Jadi akhlak itu apa? Akhlak itu ya semacam tingkah laku seseorang, adabnya, tingkah lakunya. Yang paling utama dan paling mulia adalah jujur. Sebabnya kenapa? Sebabnya itu modal awal. Setiap nabi itu modalnya jujur. Dan Nabi kita Muhammad SAW, kalian tahu punya gelar apa beliau? Ya, sebelum diutus menjadi nabi, beliau dikenal sebagai apa di kota Mekah? Yuk dijawab, siapa tahu? Pedagang yang sangat jujur. Apa? Ulangi lagi terus. Pedagang yang sangat jujur. Pedagang yang sangat jujur, asidik. Apalagi istilahnya apa istilahnya? Muhammad, istilah orang Mekah itu Muhammad titik gitu. Dia punya gelar al titik apa ini? Al-Amin. Iya, Al-Amin. Siapa jawab tuh ya? Ini minnya panjang ya. Jadi aslinya itu gini, hurufnya itu amin. Hanya panjang amin. Ini orang yang jujur, amanah.
Seorang yang apa? Amanah. Amanah itu ya jujur itu. Jujur amanah. Tapi kalau panjangnya sekarang amin. Ini ya. Aminun gitu. Minnya pendek. Sekarang kalau yang panjang jadi minnya. Amin. Gitu. Ini juga jujur. Tapi ini sangat-sangat jujur ini. Selalu jujur kalau ini. Ini namanya sigah mubalaghah berlebih-lebihan. Jujur. Kalau ini amin jujur. Kalau amin gitu berarti dia itu jujur banget dan jujur terus. Nah, ini namanya Muhammad Al-Amin. Al-Amin julukannya yang ini, Al-Amin. Al pakai al. Al-Amin. Aduh, salah. Al-Amin. Ini gini. Ya. Al-Amin. Orang yang dikenal sangat jujur. Nah, jujur terus, nggak pernah nggak jujur itu nggak pernah. Ini modal kalau kalian ingin sukses, modal yang paling utama ini jujur dimanapun kalian akan sukses. Jadi pedagang, jadi pebisnis, insya Allah kalian sukses. Jadi karyawan, sukses. Jadi apa aja? Profesi kalian apa saja? Modalnya ini. Kenapa? Nah, orang itu kalau bermuamalah yang dicari orang jujur. Kalian punya motor rusak, mau ke bengkel. Yang kalian cari bengkel yang kayak apa? Pasti yang kalian cari bengkel yang jujur. Betul nggak? Mobil kalian rusak misalnya. Mau dibawa ke bengkel, begitu bengkel jujur. Kalian mau beli sesuatu juga. Ya, ada banyak pedagang. Kalian tahu satu orang ini jujur, kalian pasti akan beli ke dia. Demikian juga jadi karyawan, jadi pejabat, jadi apa saja. Itu modalnya ini. Karena apa? Inilah sifat yang dimiliki para nabi, terutama juga Nabi Muhammad SAW. Iya, silakan Ummu Muhammad kalau mau silakan. Jujur. Apalagi orang yang mau berdakwah. Kalau kalian ada di antara kalian pengen menjadi seorang pendakwah. Kita semua itu berdakwah. Apapun profesi kita tetap berdakwah. Tapi kalau kalian terutama pengen jadi guru misalnya, yang mengajar agama misalnya, apalagi mengajar agama, harus ini wajib punya jujur ini. Kalau enggak, jangan. Bahaya. Orang yang mengajarkan agama enggak jujur, waduh, nanti bisa dia berbohong kepada umat, sangat berbahaya. Kerusakannya besar sekali. Nanti umat bisa rusak, masyarakat bisa rusak. Ini modal utama jujur. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita bahas ya. Dan ada yang kebalikan akhlak yang paling jelek. Itu akhlaknya iblis. Apa itu akhlaknya iblis? Ini lawannya yang paling jelek. Akhlak yang paling jelek. Yang mau apa? Pokok dari semua kejelekan. Oh, jelek itu banyak. Tapi sebab utamanya satu ini. Yang paling jelek itu ibunya ini. Ibunya kejelekan. Apa itu? Fitnah. Iblis itu yang dimiliki iblis itu loh. Sifatnya apa dia iblis itu? Siapa tahu ayo. Iblis itu punya sifat apa itu? Bukan fitnah. Bukan. Belum. Ayo siapa tahu? Pikir. Ayo. Sebentar yuk. Iblis kenapa itu kok diusir sama Allah itu kenapa? Sombong. Hah? Sombong. Iya, sombong. Sombong itu warisannya dia itu, sombong. Ini akhlak yang paling jelek, sumber kejelekan dari sini, sombong. Jadi jangan sampai kita mewarisi dari iblis. Pasti akan
pasti akan celaka dan pasti nggak sukses. Itu sudah pasti itu. Karena kita mewarisi satu dari iblis, kita berlindung dari hal seperti itu. Jangan sampai sombong gitu ya. Dan milikilah kejujuran ini. Jangan sampai terjerus pada ini yang sombong ini. Ini bahaya sekali ini. Ini namanya iblis nih. Sombong. Kalian kalau punya ini sedikit aja, di dunia aja nggak ada teman yang suka itu. Manusia nggak ada yang suka. Bener nggak? Ada apa? Orang yang suka sama orang yang sombong. Ada apa? Apakah ada? Tidak ada. Nggak ada. Dimanapun kalian tidak akan diterima. Tidak akan ada orang yang mau menerima orang yang sombong. Dia tidak akan disukai. Itu sama manusia, apalagi sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ya biar selesai, nanti kita masuk ke puasa ini. Biar kita bisa bahas tentang puasa. Terus sampai di sini dulu ya. Kurang berapa ini ya? Mahabbah, cinta, kurang cinta aja sama. Iya, cinta aja ini yang terakhir adalah cinta. Aduh, ini dalilnya saya bawakan yang Al-Baqarah aja ini yang mudah dipahami ini. Al-Baqarah ya, sebentar saya datangkan. Kalau bisa ini di Quran, mana ya Qurannya? Quran. Kelihatan nggak ini sekarang Al-Qur'annya ini? Coba kalian lihat. Yang di layar ini Al-Qur'an atau yang lainnya? Al-Quran. Al-Quran. Al-Qur'an ya. Itu ayat berapa itu ya? Banyak 100. Yang ayatnya itu wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan Allah. Ya. Saya Oh ini 165 ya, ayat 165. Tulis ya. Al-Baqarah ayat 165. Nih. Dan di antara manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingan Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan Allah itu seperti mereka mencintai Allah. Jadi mereka mencintai Allah, tapi mereka juga mencintai sembahan-sembahan yang dijadikan tandingan selain Allah. Berarti mereka masih mencintai Allah, tapi dia juga mencintai sembahan-sembahan yang selain Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di sini ada perkataan Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan adapun orang-orang yang beriman asyaddu amat sangat besar cintanya kepada Allah. Ini di sini. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat besar cintanya kepada Allah. Jadi ini di sini mengandung makna orang yang sudah berikrar la ilaha illallah, maka dia tuh mengucapkannya dengan rasa cinta, ya. Karena di sini dikatakan orang yang beriman itu amat sangat besar cintanya kepada Allah. Kamu udah cinta belum sama Allah? Kalau belum kenal soalnya. Ya. Kalau kenal, ya tak kenal maka tak sayang. Itu benar itu. Kalau tidak mengenal ya nggak bisa sayang, nggak bisa cinta. Tapi kalau kalian mengenal Allah, kalian akan mencintai Allah lebih dari semuanya, bahkan lebih dari orang tua, lebih dari semuanya. Karena Allah yang ada dua sebab. Karena Allah mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Seseorang itu dicintai karena punya sesuatu yang bagus. Mungkin orang cakep, mungkin dia pinter, mungkin dia orangnya baik. Ya.
karena sifat-sifat yang dimilikinya. Dan Allah itu yang paling sempurna sifatnya, sehingga akan menjadikan orang cintanya itu lebih, karena sifatnya sempurna. Yang kedua, seseorang itu kalian cintai karena dia memberikan sesuatu kepada kalian. Seperti orang tua kita. Orang yang paling banyak memberikan sesuatu kepada kita, orang tua kita. Yang pertama ibu kita, baru kemudian bapak kita. Sehingga kalian akan cinta kepada ibu kalian. Yang paling kalian cinta ibu kalian, kemudian bapak kalian. Allah itu lebih lagi, lebih banyak memberi daripada ibu kalian. Sehingga kalian mestinya lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dua sebab itulah. Karena sifat-sifat yang sempurna, karena dia telah memberikan sesuatu kepada kita. Berikan nikmat-nikmat yang tidak terhitung kepada kita. Ini syarat yang terakhir kita bahas, dan sekarang kita bahasnya tentang puasa Ramadan. Insya Allah ini juga sangat penting karena kita mau masuk bulan Ramadan. Ya, baik. Kita cukupkan dulu.